Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau orang asing lebih banyak mengenalnya dengan istilah podcast. Tapi dalam bahasa Indonesia itu istilahnya siniar. Mungkin tamu kita kali ini juga baru tahu kalau ternyata bahasa Indonesia podcast itu ada siniar. Nah, malam ini saya senang sekali. Ini sudah lama banget saya tunggu bintang tamunya ini sudah berapa abad ya? Sudah lama ya, pokoknya Mas jadi nggak itu lama sekali dan puji Tuhan, alhamdulillah ya, beliau bisa hadir menemani saya, menemani kita malam ini di episode keberapa tadi? 2021 ya. Oh itu tahun ini ya, 2021. Anggaplah ya gitu. Beliau ini salah satu apa ya, bukan salah satu orang apa guru pertama yang hadir di kelas Indonesia Comedy Club waktu saya belajar stand up comedy 3 tahun yang lalu ya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita persilahkan dia untuk memperkenalkan diri. Silahkan Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jiwi. Setelah beberapa kali mundur, akhirnya fix juga ya. Fix. Baik, ya. Here we are. We did it. Iya. Nomor satu pasti orang bertanya-tanya nama Ibeng itu nama asli apa, nama stage name atau nama palsu atau nama apa ya? Pasti Terus ya. sebelumnya ada Mr. Pinky juga gitu. Ini di belakang saya iya, ini betul. ada yang masih ingat nih, ini Waduh. kira-kira 13 tahun yang lalu ya? 2006 sampai 2010. Ya, kira-kira ya 11 tahun yang Ya, lalu 4 lah ya. tahun loh, Oke. lumayan lah. 4 tahun 4 agak tahun ya. terkenal, banyak disalamin orang. Eh, Ya, ajak foto-foto lumayan lah. ya kok ada yang cute ini gitu ya, pakai nasi pink gitu kan. Ternyata orangnya serius Iya. sekali. Oke. Iya, teman kuliah kaget semua ya. Oke. Oke, jadi nama asli ya udah pasti ya. Ibeng itu pasti nama panggilan, nggak mungkin nama asli. Orang jadul kok namanya cukup gaul gitu ya. Jadi nama asli pasti nama pasaran orang Indonesia, Bambang. Bambang. Jadi Bambang dari mana? baru Dari Sumatera Utara ya? dari Papua. Jawa Oke. cabang Papua kan banyak orang Jawa yang Coba berani Bapak. migrasi. Oke. Iya, jadi sebenarnya baru dari lahir sampai 1 SMA itu masih dipanggil Bambang karena di lingkungan belum ada atau belum ada saingan Bambang lah ya. Nah, kelas 2 SMA, saya SMA 6 di Mahakam di Blok M. Itu satu kelas kebetulan ada 3 nama Bambang. Biar orang nggak manggilnya nengok semua kan, dikasih panggilan lah supaya membedakan Bambang satu dengan Bambang yang lain. Satu dipanggil Ibeng, yang satu Beng-Beng, yang satu Bengki. Oh, oke. Terus Itu. bikin grup nggak waktu itu? Enggak, masalahnya karena yang berhak dipanggil Bambang hanya wali kelas saya, yang namanya Pak Bambang juga. Oh my God, Jadi oke. ada 4 Bambang ya. Mulailah inflasi nama Bambang, baru sadar bahwa ratusan ribu, mungkin jutaan bahkan mungkin nama Bambang Indonesia. Tapi Makanya seru kalau tuh kan. di paspor ditulisnya namanya siapa? Ya Bambang. Bambang aja, Bambang. Bambang Haryadi. Bambang Haryadi Sentosa. Bambang Haryadi Sentosa. Oke. Apa Iya. kabar nih Pak Bambang? Aku langsung manggil Bapak. Anu dong, kalau bisa pertanyaan jangan klise dah, jangan apa kabar. Nanti biasa. Oke. Udah bosan pertanyaan klise. Udah bosan ya. Oke, baik. Aku mau nanya nih. Jadi para pemirsa atau para penonton Juwita Jabipa Siniar ataupun para pendengar, saya masih ingat banget hari pertama saya masuk kelas di Indonesia edisi Indonesia Comedy Club. Itu belajar waktu itu di Pondok Indah. Itu yang Mas Ibeng ini nanya gini, kamu itu kepribadiannya introvert, ekstrovert atau apa gitu. Saya bingung ya gitu. Ini pertanyaannya apa hubungannya dengan stand up comedy gitu ya. Saya bingung karena saya sebenarnya juga bingung saya kepribadiannya introvert atau extrovert atau apa ya, atau nggak punya kepribadian. Nggak tahu, bingung ya. Nah, apa hubungannya gitu. Kemudian saya tahu kemudian kalau Mas Ibeng ini adalah lulusan dari psikologi ya. Itu saya mau nanya nih, kan tadi katanya jangan nanya apa kabar gitu. Kapan terakhir pergi ke psikolog?
untuk alasan medis? Pernah nggak? Atau kalau pernah, kapan terakhir ke sana? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Berarti Mas Ibeng pernah. sendiri juga meragukan ilmu yang Mas pelajari? Bukan meragukan. Sesama psikolog dilarang saling menjudge. Oke, nggak pernah ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini dia. Karena sekarang Hmm. gini, secara konvensional aja gini. Sebetulnya saya sendiri, kalau ditanya orang, ada masalah apa, nggak usah ke psikolog deh. Loh, malah saya menjatuhkan mungkin ya kalau dianggap. Tapi Profesi enggak, soalnya psikolog, gini. ha? Bukan, maksudnya gini. Saya udah sejak 2 tahun yang lalu tuh mulai mempelajari positive psychology, sebuah sebenarnya bisa dibawa mazhab baru lah gitu ya. Masa baru, Karena ha? gini, positif di pelopori sebenarnya Martin Seligman, dia ketua apa ya, Asosiasi Psikologi Amerika, Martin Seligman, tapi yang mempopulerkan adalah Tal Ben Shahar, dia dari Harvard ya. Dia buka kuliah pertama tahun 2009 cuma 8 orang yang ikut, tahun-tahun berikutnya ratusan. Positif. Jadi gini, kenapa orang, apalagi di Indonesia ya, timur ya, kalau mungkin kalau di Eropa, di Amerika, orang ke psikolog itu sama halnya ke dokter, udah umum ya. Tapi kalau di True. kita itu ada, wah sakit jiwa nih, langsung ada judgement seperti itu kan. Betul. Ya, sama dengan kalau kita sekolah dulu ke guru BK, guru BP atau guru BK itu, wah nak masalah nih, troublemaker nih. Jadi orang agak enggan sebenarnya psikolog. Jadi psikolog itu lebih banyak fungsinya untuk ngetes ini apa, psikotes, rekrutmen, seleksi gitu ya. Tapi kalau gangguan apa, masalah kejiwaan itu, malu gitu. Karena memang pendekatannya sebelum aliran positif psikologi itulah negatif psikologi sebetulnya. Karena pendekatan itu lebih gini apa, disease gitu loh, sama dengan dianggap sama dengan dokter. Jadi ketika Anda datang ke psikolog, Anda merasa punya satu masalah gitu, datang ke psikolog. Nah, psikolog itu apalagi yang alirannya psikoanalisa ya, itu yang Sigmund Freud dan sebagainya. Itu dibongkar masa lalunya dari sampai 5 tahun, bahkan bisa di tracing sampai baru lahir, bahkan dalam kandungan, dengan mungkin ditambah dengan hipnosis gitu ya. Aku juga hipnoterapis juga. Itu kita bisa datang dengan satu masalah, pulang dari psikolog bisa jadi 10 masalah kita. Bukan berkurang, bertambah, karena dibongkar dan kita sadar, oh ternyata aku bukan punya masalah, bukan cuma satu ternyata ya. Selama ini dipendam. Oke, aku harus memberhenti. Bukan merendahkan. Oke, ya, oke, baik, menarik nih. Coba kita mundur dikit lagi ya. Tadi kan Mas Ibeng sendiri nggak pernah ke nggak, Mas Ibeng nggak pernah ke psikolog. Kemudian kalau ada orang nanya juga dulu, ngapain sih ke psikolog gitu kan. Nah sekarang setelah belajar mazhab yang baru ya kan, aliran baru itu yang psikologi positif. Tapi sebenarnya gini, ada nggak sih pemahaman kayak gini waktu itu, why should I trust someone to analyze what happened to me? Kenapa aku harus mempercayakan orang lain untuk menganalisa apa yang terjadi dengan jiwaku? Padahal orang lain itu aku tidak kenal gitu. Apakah karena itu juga kah waktu itu Mas Ibeng sehingga ada anjuran nggak usah lah ke psikolog gitu? Iya, karena gini ya Pak, kayak ini berhubungan dengan profesi sekarang ya. Jadi fasilitator ya. Fasilitator itu kan sebenarnya lebih ya, fasilitator coach itu mirip ya. Artinya gini, sebetulnya yang tahu permasalahan seseorang dan tahu cara menyembuhkan atau memperbaiki masalah itu orang itu sendiri. Jadi tugasnya kita entah sebagai fasilitator, hanya merefleksikan lewat pertanyaan-pertanyaan. Jawabannya itu di dia yang tahu. Jadi jangan sok tahu gitu. Nah, tapi masalahnya gini, kalau orang Indonesia kenapa susah atau agak segan, males ke psikolog karena pendekatannya medical gitu. Jadi kalau ke dokter kan kita datang, dok keluhannya ini, udah obatnya apa, resepnya apa, harus disuntik. Nah, itu baru yakin sembuh kan. Ini orang-orang, bahkan orang yang sudah berpendidikan sekalipun, udah sarjana sekalipun, kita dari psikolog, ngapain gue bayar mahal, cuma ditanya-tanya doang. Oke, baik. Dokter jelas ngasih resep, nyuntik dan sebagainya kan. Nah, ini hal-hal yang coba bertanya, ini juga teman sahabat juga bisa buat curhat gitu aja. Betul. Atau istri sendiri sudah nanyanya sedetail itu buat apa. Jadi banyak
banyak persepsi. Oke, baik. Udah Aku udah menduga udah kalau aku bayar akan, ditanya-tanya doang. aku sudah menduga kalau aku akan ketawa-ketawa dan berpikir serius di edisi kali ini. Baik, Iya. tadi kan Mas Ideng bilang waktu SMA kan di SMA paling keren itu ya, yang di Mahakam itu ya, banyak artis dulu scholarship sampai sekarang sih ya. Konon ya, banyak orang keren katanya lulusan dari situ. Konon, ya. Nah, Mas Ibeng dengan grup Bambangnya ini, trio Bambang plus wali kelas Bambang itu, gimana awalnya sampai ambil jurusan psikologi ini? Kenapa nggak ambil jurusan berantem? Salah, jurusan apa ya? Kenapa nggak jurusan lain gitu? Jurusan berantem. Ini bukan pilihan pertama, pilihan ketiga. Oh, oke. Pilihan ketiga. Pertama Hmm. pilihan pertama kedokteran karena disarankan dari itu karena kebetulan nilai biologi, Uh-uh. kimianya lumayan. Terus yang kedua teknik elektro. Ah, Yang ketiga ini sebenarnya ini justru surprise gitu loh, kok dapat ya? Oh ternyata begitu. Mungkin karena aku merasa ya emang introvert dari dulu tuh sebenarnya nggak gaul gitu, very nerd gitu, baca buku aja. ah. Pulang Oh, sekolah jadi ya pulang, nggak ada main, nggak gaul. apa? Jadi waktu kuliah juga gitu nggak? Kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Kuliah kerja, kalau waktu kuliah udah kerja, pulang Oh, kerja, oke. jadi Nah, nggak terus gaul juga. oke. Jadi yang menang waktu itu yang psikologinya yang menang gitu kan? Yang lulus, Iya, yang lulus. pilihan ketiga Heeh, IPC heeh. kan waktu itu. IPC. Terus seneng nggak waktu itu pas masuk pertama kuliahnya? Artinya, ih seru nih mata kuliahnya nih gitu. Nggak banyak ngitung-ngitung. Itu aku. Oh jangan salah, ada statistik banyak yang ngulang. Oh, Jadi statistik banyak psikologi yang itu ngulang ya. Heeh. ada statistik, ada apa namanya, SPSS. Enggak. fisiologi itu ilmu anatomi, ada Hah? juga. Oh, oke. Tapi nggak Seneng banyak, nggak? porsinya memang nggak banyak. Seneng Enggak, nggak waktu justru itu? nyesel tuh. Nyesel. Begitu Artinya masuk langsung nyesel. nggak nyoba, nggak nyoba lagi yang Eh, tahun depan gue coba kedokteran deh gitu. enggak. Ya belum tentu juga, ini aja udah untung-untungan. Ah, oke. Akhirnya gimana tuh? Gitu. Tapi akhirnya Ditekuni ya, saja. Hmm. ya waktu awal juga, oh gini ternyata. Tapi begitu, udah 2 tahun baru mulai menikmati. Tapi menikmati itu dalam quote, artinya gini, jadi sok tahu gitu loh. Jadi sok Oh, tahu gitu. Oh, sok bisa baca orang. Dengan modal baca pengantar psikologi, yang masih yang awal-awal itu rasanya udah bisa, salah, nggak begitu. Bahkan keterlibatan saya pertama kali di radio SK, Radio Suara Kerja, itu radio mm-mm. yang melahirkan para pelawak ya, teman-teman saya Iya, sekarang dari aku dulu Jarwo, baru sih segala macam. abege senang sekali dengar itu. Aku SMA udah jadi fans klubnya lah, ikut di sana, jadi nonton segala macam. Nah, Ah, ketika udah 2 tahun tuh aku merasa ini mau mengkritisi penyiar-penyiar malam terutama. Penyiar malam tuh kan biasanya kalau zaman dulu tuh kan sesi curhat ya, orang punya mm-mm, masalah cerita. mm-mm. Nah tuh gemes gitu, karena aku udah sering ke SK juga, udah ada teman ngerti sama ketemu dengan penyiar-penyiar, aku kesel gitu kan. Jawabannya kok standar banget gitu, kok sok tahuanku muncul gitu. Jawaban kok gitu aja. Ingat nih, biasanya gini kalau orang awam gitu ya, kalau ditanya masalah gini-gini, kalau dia nggak bisa jawab nih, penyiar malam terutama, selalu jawabannya itu kan kembali ke orangnya. Ya Hmm. semua juga begitu, masa kembali ke binatangnya? Itu jawaban klise, ya kan? Oke, ya, Saya karena baik. nggak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab. Oke. Nah, Makanya aku bantu jawab surat-surat yang surat-surat. Jadi mereka ketika bacain jawaban masalah itu agak lebih anu lah, agak lebih educated lah jawabannya gitu. Mungkin ada ah, istilah-istilah gitu. Nah, itu mulai oke. gitu, oh mulai menikmati, oh ternyata. Dan aku nggak dibayar. Ah, Aku cuma exercise aja. Oh iya ternyata teman-teman penyiar mau terbantu gitu. Karena aku masih fans club kan, belum ikut ngisi acara. Jadi, itu akhirnya baru nanti ngajak teman-teman psikologi bertujuh ngisi acara, salah satunya namanya Kok Panjang. Itu konsultasi remaja ah, diasuh oleh 7 orang psikolog, mahasiswa psikologi, dengan cerita, jadi bikin cerita gitu. Jadi tiba-tiba kayak ada pertanyaan, ada apa, jadi diselipin. Nah itu lumayan oh, hibur oke. lah. Jadi maksudnya tidak menjawab asal-asalan seperti penyiar-penyiar yang mungkin wawasan psikologinya kurang gitu, ya kita dakwahnya dengan bercanda tetapi ada bobot ilmiahnya.
Siap, oke. Mundur lagi dikit lagi. Ini aku suka mundur-mundur nih. Maju mundur, maju mundur. Ini mundur lagi nih. Tadi kan Gimana aku kasih kronologis usia ini, mau sekiannya ngapain mundur gitu. lagi. Tadi kan Mas Ibeng bilang, ya Ya, gimana ya, aku introvert, jadi ya milihnya itu ya, gitu. Mas ya. Ibeng memang udah mengetahui kalau Mas Ibeng introvert, atau taunya itu setelah ambil jurusan psikologi nih, setelah masuk di jurusan psikologi ini? Enggak, dari kecil dari SD sudah sadar bahwa saya ini nggak gaul, nggak apa. Pokoknya dunia dalamnya lebih ini. Yang jelas temannya juga, bandingkan dengan kakak saya, kan saya bertiga ya, saya nomor 2. Kakak saya laki-laki, adik saya perempuan, jumlah temannya luar biasa. Kalau saya ya mungkin bisa dihitung lah gitu. Tapi oke, sekarang aku penasaran nih, karena aku juga sebenarnya penasaran dengan hasil tes psikologiku waktu itu gitu ya. Oke. Hasilnya blur. Hasilnya blur. Hasilnya blur. Orang kan 16 megapiksel gitu ya, aku blur hasilnya. Oke, itu Memang ada orang-orang tertentu yang nggak bisa dites karena out of order, artinya tidak tergolong apapun gitu ya. orang gila dong. Tapi kalau seriusnya begini, sebetulnya mohon maaf ini kalau ini otokritik juga ya untuk psikologi. Iya. Tapi gini, mungkin sekarang sudah lebih cepat update. Artinya gini, ketika dulu psikotes itu kita tuh sebenarnya cuma menerjemahkan, cuma mengadaptasi tes dari luar, Betul. dari Eropa, terutama dari Amerika. Jadi benar-benar kayak pertanyaannya itu sangat-sangat western minded gitu. Nah, ketika mulai akhir 90-an ya, awal 2000 baru namanya psikologi timur dari Jepang terutama yang bilang bahwa sifat dasar orang Asia Timur dan Barat itu beda total. Barat itu individualis, Timur itu lebih komunal, lebih grup, lebih, kalau di Indonesia istilahnya guyup lebih ke keluarga. Akhirnya muncul itu. Banyak sebetulnya tes psikotes yang itu sebetulnya nggak berlaku untuk orang Indonesia. Jadi walaupun diadaptasi itu harus benar-benar secara mendasar gitu. Sehingga banyak ukuran kecerdasannya ya, IQ orang luar sama kita lain. Apalagi mulai Howard Gardner yang multiple intelligence itu beda lagi. Kalau di tes IQ kan sebenarnya cuma yang awal ya, cuma IQ verbal dan non verbal atau matematik ya. Jadi verbal itu kebahasaan, non verbal itu logika matematik. Cuma itu. Sementara perkembangannya multiple itu kan jadi 8 bahkan 10 terakhir kalau nggak salah 10 multiple. Jadi kalau tes itu dikenakan untuk anak Papua yang nggak pernah sekolah, pasti jeblok semua, pasti dianggap setara dengan orang anak-anak idiot atau di bawah 80 gitu. Padahal dia dikompensasi dengan intelijen yang lain, yaitu natural intelligence ya, kemampuannya beradaptasi dengan alam, membedakan yang beracun apa enggak. Itu intelijen tersendiri. Jadi terlalu rendah lah kalau IQ menjadi patokan. Pada waktu itu 80-90 itu IQ itu dewa banget kan untuk masuk sekolah, masuk kerja segala macam. Makin lama, apalagi dengan siapa namanya Daniel Goleman, Emotional Intelligence tahun 95 keluar bukunya, itu peran IQ makin rendah. Yang kedua yang naik adalah peran EQ, Emotional Quotient. Soft skill. Soft skill. Plus lagi Dana Zohar itu tahun 2000-an SQ, Spiritual Quotient. Makin sedikit lagi peran IQ terhadap kesuksesan seseorang. Kalau dulu kan dewa-dewa gitu. Kalau IQ tinggi, berarti. Padahal kalau penelitiannya di Amerika ada penari striptis IQ-nya sampai 150, 160, tapi profesinya penari striptis. Ya, oke. Baik. Oke. Nah, apa namanya? Jadi kan tadinya aku gini, apa sih masa? Jangan pakai apa namanya, sebutkan namanya apa. Itu namanya, kalau dalam ilmu publishing ini namanya verbal gravity. Verbal gravity, oke. Apa namanya? Apa ya itu kayaknya? Itu namanya jangan, apa? Kayaknya. Lebih baik diem. Jadi aku nggak begitu percaya dengan hasil tes waktu itu gitu kan, karena masa sih gitu nggak percaya gitu kan, nggak penting juga menurut aku gitu. Tapi kemudian dosennya bilang, itu usia berapa tuh? Usia berapa? Usia berapa ya?
SD, SMP. Kuliah. Udah kuliah. Oh. Udah kuliah, kuliah. Dosennya bilang ini akan berkembang katanya gitu. Bisa saja kamu nanti jadi introvert, bisa saja kamu nanti jadi ekstrovert. Tidak ada yang mutlak kok katanya kayak gitu. Ya baiklah. Nah kemudian ini kan kita, aku kan belajar stand up komedi ya gitu. Kemudian banyak tahu juga komik itu mereka apa ya ke psikolog segala macam gitu ya. Di sana itu biasa gitu. Jadi kiblatnya kita bilang lah Amerika ya, karena kita banyak belajar dari komik dari sana gitu atau dari Inggris gitu. Nah itu biasa ke psikolog kayak gitu. Nah apa namanya paham yang tadi Mas Ibeng sudah berubah, sudah menjadi psikologi yang positif itu semakin menguatkan Mas Ibeng untuk mengencourage orang pergi ke psikolog kah atau gimana? Setelah tahu itu, setelah punya pemahaman baru itu. Enggak juga, belum. Karena gini apa? Masih belum. Indonesia ini selalu telat apa gini. Kayak di psikologi, saya di psikologi UI ya, itu kan ada 6 jurusan besar ya. Apa namanya? Sama perkembangan, psikologi pendidikan, perkembangan bisa anak kecil kan. Psikologi pendidikan, sekolah, psikologi industri dan organisasi untuk di kantor untuk rekrutmen seleksi, psikologi eksperimen. Nah ini yang justru sebenarnya jarang eksperimen. Ini yang sebetulnya produk-produknya lebih untuk industri ya, untuk iklan dan sebagainya. Eksperimen, psikologi sosial, penelitian sosial. Jadi di Indonesia yang berkembang itu psikologi sosial dan pendidikan kebanyakan. Nah, yang Mas Ibang yang mana? General, kalau S1 general, semuanya harus dilalui jurusannya. Oke. Nah, baru yang spesialisnya. Oke. Nah, ini nih, aku mau tanya nih. Coba kita boleh tahu nggak sih 3 fakta aneh dari Mas Ibeng ini? Aneh. Aneh menurut banyak orang atau aneh menurut Mas Ibeng yang introvert ini? Nah, itu kadang-kadang gini, memang kalau biasanya orang gampang disuruh cari. Saya nggak gampang, karena kita punya ini, kalau di psikologi namanya defense mechanism. Jadi, nah, salah satunya adalah denial. Oke. 3 defense mechanism andalan Mas Ibeng apa? Apa ya? Ya denial nomor 1. Oke, yang kedua. Nanti tinggal dicek ya itu. Kedua reaction formation. Maksudnya gini. Lu banget. Yang ketiga. Kok tahu reaction formation? Tahu dong. Yang ketiga. Ya, displacement. Oke, baik. Karena saya ini orangnya pencitraan dirinya baik gitu kan. Tapi sebetulnya orang yang sense of humornya tinggi, sebetulnya itu orang yang nggak sabar kan. Karena kenapa sih begitu? Makanya aku Ibeng, kok bisa ya begitu. Jadi itu attitude-ku sebenarnya. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya orang berpendidikan kayak gitu? Kok bisa ya? Tanya kan, kesel sebenarnya kan, nggak sabaran gitu melihat. Kenapa sih begitu gitu. Jadi sebenarnya saya ini pemarah sebetulnya. Cuman humor adalah salah satu defense mechanism juga yang jarang dianggap ini, karena itu dari psikoanalisa itu adalah yang sebetulnya yang paling sehat dibanding yang lain. Yang lain tuh escaping ya, karena nggak mampu menghandle kesadarannya, jadi itu yang keluar. Gitu. Tapi, kenapa itu dibilang yang paling sehat? Iya, karena bisa tersalurkan tanpa harus menyakiti orang, tidak membuat orang sakit hati gitu. Kecuali memang baper gitu. Oke, nah sekarang kita maju nih. Tadi kan di Radio SK. Coba ditulis ya kapan maju, kapan mundur. Makanya kasih apa nih. Nanti kalau kita mau ke kanan, kasih saya juga. Waktu di Radio SK itu kan akhirnya volunteer mahasiswa psikolog ikut membantu acara yang malam ya, Nah itu siapa dulu yang menginisiasi? Mas Ibeng kah atau teman-teman atau Pak Bambang? Bukan, itu udah lewat ya, udah lulus ya.
Jadi kalau yang waktu bantu penyiar itu informal aja sama penyiar, yang mungkin juga orang karena malam kan itu, jadi kita nggak manajemennya nggak tahu. Tapi mulai terlibat benar-benar ngisi acara itu waktu di jurusan psikologi sosial. Psikologi sosial itu kan waktu itu sosial apa eksperimen. Jadi penelitianku tuh tentang Kenneth Lauter, efek tertawa buatan, tertawa sound effect, tahu nggak ya? Kalau Tahu. kita radio ataupun TV kan ada suara yang Iya. rekaman tracking itu kan namanya Kenneth Lauter, suara kaleng, suara buatan. Oke, Nah, ingin tahu seberapa kan di SK banyak acara-acara lawaknya ada yang apa real time, ada yang rekaman. Nah, rekaman rata-rata dipakai operatornya yang mengisi pakai. Aku neliti itu gitu, dan ternyata memang. Nah, kembali kepada keahlian dari si operator rekam ini, sense-nya dia. Jadi jenis tawanya banyak gitu, ada tawa yang dia pandai memainkan itu. Memang kalau jokesnya dianggap jokesnya biasa ya ketawanya 1-2 orang. Tapi kalau jokesnya dianggap punchline-nya hebat gitu, ketawanya yang menggelegar gitu. Nah, keahlian dari ada beberapa, kita bilangnya perek dulu ya kan, penata rekam. Itu ada yang memang selera humornya bagus, jadi dia bisa memainkan beberapa jenis tawa itu, mengisi rekaman itu dengan beberapa. Ada yang rolling aja gitu, udah semua itu tinggal fade in fade out. Itu yang males kan. Tapi ternyata dari literatur banyak penelitian memang itu sebetulnya pada level tertentu kalau yang jago itu bisa menaikkan tingkat kelucuan dari hasil rekaman itu. Jadi orang yang mendengar kalau radio atau yang melihat lucu juga. Jadi kayak secara bawah sadar kepancing loh dia itu lucu. Karena aslinya mungkin nggak ada penontonnya kan, itu kan dibuat supaya seakan-akan live, ada penonton, live before audience kalau istilahnya kan. Oke. Jadi itu ditawarin sama bagus minggu kamu tuh. Ini ada yang acara selesai minggu depan mau ngisi nggak? Nggak berani saya kalau sendiri. Oh iya, cari teman-teman psikologi ya udah. Cuma seminggu, siapa? Langsung pertama kali rekaman, minggu depannya langsung live terus. Berlangsung 2 tahun lah, lumayan. Cakep. Padahal itu masih mahasiswa ya. Nah, kemudian gimana awalnya Mas Ibeng yang psikologi itu kan kesannya sampai sekarang juga masih begitu ya, serius kan ya, sesuatu yang gimana gitu, maksudnya berhubungan dengan kejiwaan gitu ya. Bukan berarti hal-hal yang lain nggak serius, cuman kan kayak dia punya kesan lebih berat kayaknya. Kemudian juga itu bisa dibuktikan dengan kalau aku sih ya, misal kalau di kantor, di kerja ada beberapa kali pindah kantor itu HR-nya itu kan biasanya orang-orang psikolog gitu ya. Aku seumur-umur kerja baru sekali ketemu HR yang asik gitu ya. Dan dia lulusan UI juga, sudah meninggal almarhum. Tapi memang dia aneh juga sih waktu itu, cuman anehnya itu asik sih. Pokoknya aku ingat banget aku dapat surat acceptance letters gitu ya, surat penawarannya kalau aku diterima, dan penawaran gajinya itu jam 10 malam apa ya. Jam 10 malam jam berapa gitu ya. Jadi dia itu padahal itu kan kita kerja office hour gitu loh. Kok lu balas email gue jam 10 malam gitu kan. Kemudian ternyata setelah aku masuk kerja, kenalan, orangnya baik banget gitu ya. Orangnya benar-benar memperjuangkan teman-teman yang setahu aku gitu ya, setahu aku gitu. Nah, kemudian ternyata memang benar dia kerjanya kerja malam gitu. Jadi pagi di kantor tuh cuman sekedar aja gitu, dia membalas semua urusan itu malam gitu. Dan itu aku agak amazed juga, ada ya HRD begini. The rest HRD yang aku tahu itu nyebelin kan, itu nyebelin maksudnya ya gitu, kayak mata-matain staff segala macam gitu. Tapi kenyataannya aku nggak bisa melihat contoh baik dari HRD-nya gitu. Maksudnya dia bikin peraturan A, B, C, D, E, G gitu. Tapi aku nggak pernah meneladani apapun yang mereka buat gitu. Karena memang nggak jadi teladan gitu. Kayaknya menurut aku gitu. Menurut itu tadi kok gitu sih gitu ya. Ya apa pengamatan itu seperti itu. Nah, Mas Ibeng ini kan serius ya, sekolah psikologi, kemudian mahasiswa juga sudah mulai mengimplementasikan ilmunya dengan volunteer di radio. Gimana ceritanya atau gimana awal tikungannya itu bisa jadi ke komedi? Oke, ya 2 tahun pertama kan masih lurus ya kuliahnya. Akan jadi, aku meskipun belum sadar aku ini sebetulnya punya potensi untuk, ya orang bilang
eksplosif gitu ya, tapi Eksplosif. udah jadi tahun kedua itu udah ketua angkatan padahal di sekolah. Oh, tahun kedua berarti dirimu Udah populer dong, nggak introvert dong. jadi gini, artinya gini, baru mulai sadar, baru mulai keluar keberaniannya lah gitu. Tariknya udah mulai tumbuh gitu. Tapi kalau mau ditarik, ya kembali ditarik mundur ya. Sebetulnya momen ada sahabat-sahabatku yang lama itu bilang, lu sebetulnya dari dulu udah ada kelihatan bibit lucunya. Coba inget nggak? Kelas 1 SMP, saya SMP 11 Majestic, Kebaran Baru ya. Itu saya inget banget, kelas 1 SMP, pelajaran geografi. Nama gurunya masih ingat itu, Pak Kusno. Itu guru udah tua bang, udah tua banget. Dia itu tradisinya setiap kali mulai pelajaran tuh dia akan keliling bangku, terus pakai penggaris, kadang-kadang pakai kapur, dicolek dari belakang, suruh jawab pertanyaan pelajaran minggu lalu. Jadi kita tegang semua kan dari belakang dia muter belakang, pek tegang, apa ini, waduh itu setengah jam pertama itu tegang itu, pokoknya jadi udah kayak ujian aja gitu, semua tegang, aku juga paling tegang, tegang. Gitu. Satu hari dipegang bang, mati ya dia. Bilang tanya, pelajaran minggu lalu, sebutkan salah satu cara untuk mengurangi kepadatan penduduk. Ya, ilmu geografi kan, udah ada jawabannya. Aku panik apa ya? Jawaban spontanku adalah salah satu cara mengurangi kepadatan penduduk adalah gempa bumi. Iya ada pilihan ya. Nggak ada malah ditabok. Pertama kali aku disetrap. Pak Kusno bilang apa? Malah nyetrap dia. Oh, Pak Kusno nggak punya sense of humor jawaban ya? yang salah. Nggak ada. Ya. Guru jadul kan itu. Disetrap itu pertama kali. Anak baik ini nggak pernah dihukum, itu pertama kali dihukum. Guru karena jawaban yang salah itu. Terus teman-teman, gila loh. Guru itu yang tidak terencana, itu kan atas dimarahin habis itu. Iya ini yang terencana, KB, transmigrasi, disebutin semua. Iya. Ya Pak, saya udah tahu Pak, cuman karena kaget Bapak tepuk jadi. Gitu. Tapi akhirnya kalau kita analisa sekarang, iya memang sebetulnya top of the mind kita itu adalah jawaban konyol kan sebetulnya. Voice in the head itu berlaku di situ kan. Oke, masih baik jadi ada potensi itu. Masih baik saya momennya aja. Saya jadi ingat juga jawaban saya waktu pernah ditanya dosen. Jadi kalau apa ya, tanya gini, kalau orang di F&B itu kan kalau misalnya tamunya pesan pizza, table setupnya seperti apa, sendok garpunya seperti apa. Kalau dia pesan seafood atau crab gitu ya, apa itunya kategorisnya gitu kan. Jadi pernah ditanya, Juita kalau misalnya tamunya pesan ini crab soup atau apa lagi tuh, apa yang harus diganti dari setupannya ini? Suruh bungkus aja Bu, jadi nggak usah dirubah. Katanya suruh bungkus aja. Nah ini Mas Ibeng disetrap, sedih apa kaget apa gimana waktu itu sih? Mas Ibeng merasa layak disetrap waktu itu atau memang kesel aja jadinya? Kesel lah, nggak pernah bolos aja, nggak pernah sama sekali. Ketua kelas, bahkan saya ini informannya guru BP. Oh, informan. Jadi siapa yang nakal, siapa yang bolos, siapa yang ini, aku ya. Jadi agak dimusuhin juga sama teman-teman yang bandel gitu. Ternyata kena batunya juga. Jadi ada pengalaman traumatis juga itu pengalaman. Nah, kemudian gimana tuh? Saya tracing back, iya ternyata memang banyak momen-momen di mana sebetulnya aku bilang kalau lagi training aku bilangnya, kamu kalau mau training yang masalah kreativitas inovasi itu, mindsetnya mindset manusia ya, mindset jin. Jin itu jahil, iseng, nakal. Itu voice in the head kan sebetulnya. Aku belum kenal istilah voice in the head, udah aku punya udah istilah alami sebenarnya. Iya, cari-cari istilah karena kita di SK itu terlatih untuk ada namanya Pak Tommy Lesanpura, itu konsultan radio, dia yang membuka mata saya pertama kali. Humor itu ada strukturnya loh.
Meskipun dia belum memberikan, jadi istilah punchline itu pertama kali aku tekan dari stand up. Jadi bukan dari stand up, malah dia konsultan humor. Jadi dia yang memisahkan, bukan memisahkan, mengklasifikasi. Jadi dulu era 80-90, dua radio terbaik di Jakarta itu Radio Prambors dan Radio SK. Radio Prambors kan setiap tahun gantian the best dari terutama pendapatan iklan ya. Tapi Prambors itu yang menengah ke atas, SK menengah ke bawah. Nah, untuk segmentasinya, kalau menengah ini terkenal dengan catatan si Boy dulu kan, anak-anak elit kan, anak-anak kaya. Nah, SK itu pelawak-pelawak gitu. Ada Opor Ayam, Bagito, terus mulai era-era di bawahnya. Nah, itu kita semua penyiar pengisi acara di briefing pertama kali oleh Pak Temi Lesanpura almarhum, itu luar biasa. Dia yang ada strukturnya tuh. Nah, latihannya sederhana, latihan plesetan gitu kan, latihan. Nah, saya ingat banget peribahasa pertama kali yang saya tahu diplesetkan itu adalah itu yang dibawakan oleh Bagito Miing pertama ya. Dia bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kalau sakit jangan berenang. Translate-nya kalau sakit jangan berenang. Kalau sakit jangan berenang. Itu latihan setup aja, latihan melesetin atau twist atau belokan, istilahnya gitu. Pertama kali itu. Nah, baru kenal stand up itu pertama kali dari Pak Ramon tahun 2002 ketika saya sama-sama kerja di Eko Patrio di production house-nya. Pak Ramon jadi GM-nya, aku memang kita tahu ya, kalau orang yang belum kenal Pak Ramon tuh orang menganggapnya orang yang sinis, orang yang kelihatannya kayaknya terlalu belak-belakan, terlalu frontal. Aku tertantang, aku nggak pernah menilai orang dari kesampaian itu, pelajari dulu, ini ternyata begini. Sejak itulah 2002 aku pertama kali ketemu dan diajak ke komedi cafe-nya yang di TSO, baru tahu. Baru aku mulai mindset-nya berubah dari yang konvensional ke mulai modern. Oke. Nah, terus nggak kepikiran untuk menekuni ke psikologiannya ini yang yang di bangku kuliah? Itu lagi, kembali undur lagi ya. Itu tahun ke-3 kalau nggak salah ya. Diajak seniorku. Dia punya biro konsultan, rekrutmen, seleksi dan rekrutmen. Wah, itu waktu itu proyeknya dia baru berdiri berapa bulan, proyek besar langsung. Tahu nggak dulu ada namanya Sempati Air? Punya Tommy Soeharto kan? Simpati ya, Sempati PR ya. Sempati singkatan dari 9 perwira tinggi. Jadi komisarisnya, ownernya itu 9, mantan 9 perwira tinggi. Sempati Air. Banyak nggak tahu kan, baru tahu kan? Sempati 9 perwira tinggi. Jadi gitu. Jadi kita direkrut mahasiswa untuk ya cari tambahan ya, seleksi menyeleksi surat lamaran sampai interview. Nah, interview kita jadi asisten interview, belum boleh interview kan. Nah, aku ikut situ. Wah, bangga banget, wah. Kerjaan benar-benar psikolog banget kan gitu. Nah, tapi kembali ini akhirnya memutuskan enggak mau di situ karena gitu. Jadi waktu itu prosesnya 7 tahap kan, 7 tahap dari seleksi masuk, surat masuk administrasi sampai diterima itu 7 tahap. Nah, tahu gitu zaman Orde Baru kan KTBLC istilahnya, KTBLC kan surat sakti. Nah, ada orang yang di awal nilainya bagus, dia nggak ada surat, dia bagus, dia sampai tahap ke-5 udah bagus. Nah, tiba-tiba tahap ke-5, begitu pengerucutan ada saudara sepupunya, adik sepupunya Tommy Soeharto yang sebenarnya mau di posisi itu gitu. Ada 200 jabatan gitu. Nah, dia salah satunya adalah dapat surat sakti langsung itu dari Tommy Soeharto untuk dia yang diteruskan. Padahal di awal dia udah gagal si saudaranya ini. Gagal menggantikan calon. Jadi orang ini terpaksa kita singkirkan hanya demi karena ada saudara. Nah, situ namanya nepotisme ya, kata Belic itu situ. Saya sakit. Saya bisa berempati dengan orang yang disingkirkan ini kan. Dia yang berusaha karena nggak punya kenalan, nggak punya nepotisme, disingkir karena gara-gara. Jadi buat apa dong kita capek-capek menyeleksi merekrut, kan ada psikotes, ada wawancara, observasi segala macam.
Jadi saya udah jadi hopeless gitu. Jadi karena sebenarnya kan psikologi itu harus tiga metodenya kan, tes, wawancara, observasi. Nah, tes ini kadang-kadang menjadi kambing hitam gitu. Jadi yang pertama sebagai filter awal ya. Nah ini baru masuk ke kadang bisa observasi dulu atau wawancara dulu. Tapi sebetulnya saya akhirnya lebih percaya wawancara dan observasi karena itu lebih wawancara kan bisa dengan depth interview yang bisa kita jebak orang nggak bisa berbohong lah gitu atau sulit kemungkinan. Tapi kalau psikotes masih bisa diakali, apalagi setelah itu eranya banyak biro kayak bimbingan tes psikotes, bayangin tuh kayak mau masuk UMPTN kayak masuk gitu kan, itu fake jadi diajarin udah jadi nggak mudah, apalagi tadi alat tesnya udah yang 20 tahun yang lalu nggak pernah direvisi, nggak diupdate, yang luar banget gitu kan, apalagi tes gambar, namanya tes gambar itu yang kita gambar orang, gambar foto segala macam. Itu ya karena pada dasarnya tes psikotes yang terbaik adalah individual tes. Jadi psikolognya atau dia dihadap-hadap satu orang dia. Jadi bukan hanya hasil tes, tapi proses dia mengerjakan tes harus diobservasi. Gitu. Nah, demi efisiensi budget massal kan, 100 orang sekaligus segala itu sebetulnya nggak kelihatan lagi dia ngerjainnya bagaimana seperti apa. Jadi bukan hasil akhirnya saja, tapi mengerjakan tesnya itu dilihat juga nervousnya segala macam. Karena dari psikotes pernah nggak yang tes ini namanya Kraepelin, yang kita ngitung ke atas tuh dijumlahin ada berapa deret angka. Iya, pernah. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tes psikologi, aku punya pengalaman. Aku sih mengaturkannya pengalaman biasa aja ya gitu. Jadi untuk menjadi duta bahasa negara itu juga ada tesnya. Dan aku tes ketiga baru lulus. Maksudnya tahun ketiga, tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga baru lulus gitu. Nah, di tahun kedua di tahun ketiga yang menginterview setelah psikotes itu kan yang pertanyaannya banyak tuh ya, suruh menjumlah segala macam itu. Nah pas saat wawancara pewawancaranya nanya, Juwita nggak menang, yang kemarin saya memenangkan Mbak Juwita loh gitu, kok nggak Mbak Juwita nggak jadi ya? Nggak ada, Mas, saya kalah, saya bilang kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya menang. Terus itu tadi tesnya itu ya saya latihan aja gitu, latihan apa namanya, lihat-lihat di internet gimana caranya biar lulus psikotes gitu. Ternyata itu tadi ternyata itu hanya sebuah teori dan apa ya, aku sebenarnya penasaran gini, Mas, sebenarnya mereka pengen tahu apa sih dari tes itu gitu, maksudnya kan mengetahui dia sakit jiwa apa enggak atau gimana sih? Oh yang itu ya, Kraepelin itu enggak ada macam-macam, ada 100 pertanyaan apa 500 ya? Oh, yang mana itu? Yang pertanyaan apa yang angka? Yang angka dan yang lainnya itu. Nah, yang angka itu ya, kalau yang angka khusus ya kita bahas ya. Kraepelin itu yang kita menjumlahkan angka, deretan angka, ada berapa kolom kan, berapa. Betul. Nah, kalau itu sebenarnya gini, itu untuk tes untuk pekerjaan yang menuntut ketahanan administratif ya, clerical. Jadi yang dihitung pertama adalah ketelitian. Kedua daya tahan. Itu aja sebenarnya. Bukan ketelitian kan benar angkanya ya. Tapi kan itu tetap tidak valid. Tapi kan itu tetap tidak valid kalau misalnya tadi seperti Mas Ibeng bilang di awal, kalau lo tanya itu sama orang Papua, dia tetap jelas saja dia kalah karena dia nggak pernah melakukan itu. Nah, aku juga salah satu aku pikir kenapa aku lulus psikotesnya kemarin itu karena aku udah latihan berkali-kali. Ya iya. That's all gitu. Sudah terbiasa. Jadi karena gini, istilahnya psikotes adalah battery test. Battery test itu aja serangkaian tes. Jadi kembali dalam rangka efisiensi budget, kadang-kadang seharusnya sebuah jabatan yang mungkin levelnya agak tinggi itu baterai tesnya, jumlah tesnya lebih banyak, 15 tes, 20 tes. Karena efisiensi budget mungkin cuma diambil. Jadi ada yang istilah gini, tes wajib gitu ya kan, tes wajib yaitu ada beberapa, terus ada tes sesuai apa namanya, bidang yang dia pilih, bidang yang diminati gitu. Nah, kadang-kadang ya efisiensi, ukurannya di efisiensi, karena kan dihitungnya tesnya massal,
harusnya individual lebih bagus. Ini tesnya massal dan cuma untuk seleksi awal aja. Jadi kadang-kadang Seleksi awal aja. Dan gini, jadi disalahin psikolog. Oh, kenapa kamu? Ya itu psikotesnya jatuh. Padahal belum tentu di situ. Dan nggak pernah ada kesimpulan atau nggak pernah ada pemikiran nggak ada feedback. Kalau nggak ada feedback, mesti gini, nggak feedback ini sebenarnya. Oke, kamu nggak gagal di psikotesnya, oke gagal di psikotesnya, harusnya ke psikolog. Nggak pernah ada juga usulan seperti itu kan? Malah yang disuruh latihan aja lagi gitu, bukan disuruh ke psikolog. Kan itu kan berarti ada yang something, ini jenis jiwa yang kita nggak butuhkan ini di profesi ini karena dia failed di tes kejiwaan. Kan bahasa lain dari psikotes kan tes kejiwaan ya gitu. Iya, nah, jadi sebenarnya gini, itu nggak pernah ada rekomendasi kan pergi ke dokter psikolog mana gitu, ke psikolog mana. Jadi sebenarnya lebih kepada yang jadi tes itu kedua ya, tes kecerdasan dan tes kepribadian. Kecerdasan itu kan tadi kecerdasan berbahasa, matematik, reasoning, logika, atau kepribadian. Nah, sebetulnya lebih penting yang tes kepribadian karena itu screening apakah orang ada kecenderungan. Kita nggak boleh bilang penyakit, tapi kecenderungan psikopat atau neurotis atau schizofren. Nah, itu yang dinilai digambar itu biasanya tes gambar. Nah, itu dinilai. Jadi itu juga bisa dilatih kan? Bisa. Makanya akhirnya kan jadi tes itu ada dua kan, validitas dan reliabilitas. Validitas apakah dia memang mengukur tujuan dari tes itu. Kedua, realitas terandal nggak? Jadi validitas. Nah, kalau tes yang sudah lama turun karena tadi orang sudah familiar, udah turun. Makanya idealnya tes itu 5 tahun sekali sudah berubah. Isinya maupun apalagi yang tadi kan menerjemahkan dari barat. Jadi ada konteks budaya dan sosialnya yang tidak terekam gitu, yang tes kepribadian terutama ya. Ini gambar-gambar orang bule. Iya, dan itu tadi gitu. yang fail tidak pernah ada rekomendasi, oke, latihan lagi atau ya udah pergilah ke dokter jiwa atau ke psikolog gitu. Nggak pernah ada pula rekomendasi seperti itu kan? Harus juga ada Indonesia juga gitu, nggak bisa bedain antara psikolog dan psikiater. Nah, psikolog kan S1 psikolog, psikiater S1 dokter, S2-nya dan dia psikiater berhak memberikan obat. Iya, terapi ya. Nah, terapi kemudian psikolog enggak. Kadang orang minta ke psikolog minta obat. Bodoh-bodoh ya. Nah, kalau kata Papa itu bodoh-bodoh. Iya. Nah, terus kemudian masalah mentalitasnya kalau mentalitas ke dokter atau ke dukun, maunya langsung sehat. Iya. Sembuh selesai. Kemudian kan pengalaman yang tadi itu yang KTBLC itu membuat empati Mas Ibeng tumbuh. Sekarang ngerti nggak ya? Kenapa? Anak sekarang ngerti nggak KTBLC? Itu bahasa Belanda kan? KTBLC. Aku nggak tahu tuh bahasa apa. Itu bahasa Belanda ya? Bahasa Belanda. KTBLC itu surat rekomendasi, surat sakti. Iya. Nah, itu tapi nggak apa-apa ya. Biar anak-anak sekarang juga tahu, karena pendengar podcast ini juga rata-rata remaja sih gitu, yang mayoritas remaja. Nah, pengalaman itu membuat Mas Ibeng berempati sama peserta tes itu. Kemudian Mas Ibeng merasa kayaknya ini bukan jalur saya gitu atau gimana? Aku lebih kepada dunia kreatif deh, karena sudah nyambi di radio SK itu, akhirnya udahlah kecenderungan di situ. Cuma tadi yang lucu gini, kalau di dunia akademis, aku adalah orang yang paling fun lah, paling dianggap paling lucu lah. Waktu di biro konsultasi itu kan dianggap paling nyeleneh, paling lucu. Tapi kalau dunia radio, aku orang paling serius. Karena apa-apa harus based on riset gitu. Kalau dulu kan waktu zaman itu belum ada internet ya. Jadi namanya tanggal lagu itu hanya bergantung pada kiriman majalah dari luar negeri kan, Billboard Top 100 segala macam. Nah, patokannya semua itu. Nah, kebanyakan penyiarnya nggak, SK kan menengah ke bawah. Ternyata bahasa Inggrisnya lemah lah. Nah, aku yang terjemahin, ini segala macam. Nah, jokes juga dulu aku udah baca namanya Reader Digest itu kan. Itu Reader Digest, aduh, bagus banget itu. Jadi aku sebenarnya udah hafal ribuan jokes ya, street joke. Jadi padahal Reader Digest itu kan sudah mensyaratkan itu ada yang true story kan, ada yang
dibayar sekian, tapi seperti pelacak, aku punya buku tahun 63, aku beli di Taman Ismail Marzuki, itu isinya sama, tinggal ganti angkanya, tinggal ganti situasinya. Jadi mungkin hanya 10-20% yang real story gitu. Kebanyakan adalah modifikasi, jokes lama yang dimodifikasi. Nggak berarti redakturnya dari Reader Digest tidak cermat, atau memang wawasannya tentang jokesnya sedikit, jadi dianggap itu original nih, udah hafal. Oke. Nah, kemudian kita menghubungkan kedua hal ini nih, psikologi dengan stand up comedy atau komedi lah ya secara umum. Nah, menurut Mas Ibeng, background pendidikan psikologi ini memudahkan Mas Ibeng untuk memahami komedi kah atau berkreasi komedi? Sangat. Tapi gini, aku kasih buku terbaru ini yang pernah baca. Oh iya, apa tuh? Not really we want. No, really, we want you to laugh. Really? Not really, we want you to laugh. Mental Illness and Stand-Up Comedy Transforming Lives. Is that your new book? Ya, bukan. Beli di buku-buku online. Apa tentang membahas apa buku itu? Nah, ini sebenarnya mendukung positif psikologi tadi. Jadi selama ini orientasi dari dunia psikologi atau ilmu psikologi secara umum adalah memperbaiki atau menyembuhkan yang sakit. Kalau yang sakitnya apa itu, penyakitnya, illness-nya itu apa, itu disembuhin dulu, baru orang bisa berfungsi secara sempurna sebagai manusia. Menurut dia, positif psikologi maupun ini, dia bilang, nggak Pak, ada sesuatu yang incurable, yang memang tidak bisa diobati sama sekali, bisa dikurangi, tapi tidak. Psikopat, neurotis, autis segala macam itu yang udah genetik ya, pengaruh genetiknya, herediternya turunnya itu lebih tinggi. Nah itu bisa dikurangi atau disalurkan. Itu bisa disalurkan. Nah, jadi dia contoh juga kayak Robin Williams ya. Williams itu kan bipolar, manic depresif. Jadi ada periode manic, dia meletup-letup, ada periode depresif. Nah, dia kan meninggalnya sampai bunuh diri itu pada periode depresif itu yang harusnya itu menjadi kontrol keluarga atau dokternya. Jadi dia sampai bunuh diri itu. Nah, ini banyak yang nanya juga kita kan, semua orang stand up, itu katanya stand up bikin orang awet muda, enggak lah. Kok malah bunuh karena diri? Dia punya disease. Karena tadi disease-nya itu sebetulnya. Jadi dia bisa keluar kelucuan itu ketika periode manic, periode eksplosifnya itu. Tapi ketika depresi dia sangat-sangat tertekan gitu. Nah, ini sebetulnya tidak bisa disembuhkan dan bisa dikurangi. Tapi jadi komedi ada penyaluran dia. Karena dia kan juga dari kisah hidupnya kan dia anak tunggal ya, saya anak tunggal tinggal di yang dia harus ngobrol sendiri untuk menyalurkan keresahannya segala macam. Gitu. Jadi pendekatan psikologi positif ya seperti itu. Jadi Anda punya masalah. Kalau tidak hancur-hancur banget ya nggak usah diotak-atik, malah ketika sebuah luka dikorek-korek lagi malah makin membesar lukanya. Nah itu kembali saya bilang tadi, datang dengan satu masalah dikorek-korek ternyata ada jadi 10, pulang jadi 10 masalah. Daripada dikorek-korek, udahlah itu masa lalu kan, ini pendekatan psikoanalisa terutama ya. The first 5 years of your life itu yang menentukan Anda ke depan. Nah, enggak juga, itu episode tiap gangguan di periode manusia itu pasti bisa cure. Enggak total tapi berkurang. Nah, makanya nggak usah fokus, namanya sekarang juga ada istilah baru yang dari positif psikologi, SFBT namanya. Ya, short and brief, solution focus brief therapy. Solution focus, fokusnya pada solusi, jangan masalahnya, jangan diotak-atik lagi, udah yang dulu udah, fokusnya solution, goalnya. Solution focus, brief therapy, brief singkat. Kalau psikologi yang konvensional, itu terapinya bisa secara sesi berkali-kali, berpuluh kali, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Brief therapy bahkan sekali pun bisa. Sekali datang,
minimal 2-3 kali sudah bisa. Jadi sangat brief. Nah itu turunannya yang berkembang dengan sekarang yang dengan mungkin ngetop ya NLP kan, Neuro Linguistic Programming atau Neuro Neurolinguistik ya. Semantik. Itu sebenarnya kan yang mereka tokohnya kan tokoh menggabungkan ilmu psikologi, ilmu bahasa sama matematik programming. Kayaknya lebih kaya. Jadi, nah sayangnya nih, saya juga sayang ini. Aku udah belajar NLP tapi belum secara khusus, tapi buku-buku udah baca semua. Jadi seharusnya psikolog itu selain belajar ilmu psikologi, harusnya aku bilang 3 ilmu lagi, 2 paling nggak 2 ya, 3 lah, 3 aku belum 3. 2,5 lah. Belajar hipnosis, 0,75 lah. Hipnosis ya, atau hipnoterapi, NLP. NLP. Satu lagi yang juga penting adalah antropologi. Antropologi? Ya, penting. Jadi dulu aku ada kuliah sosiologi, antropologi juga. Jadi tadi kembali pendekatannya, approach-nya. Jadi penyakit mental orang Indonesia itu khas. Bisa sangat berkaitan dengan budaya. Jadi ada penyakit-penyakit berkaitan dengan budaya. Sehingga nggak bisa dikati dengan terapi model barat gitu. Nah, wawasannya psikolog harus tahu antropologi. Jadi orang Jawa seperti apa, orang Batak. Ada penyakit-penyakit mental khas suku tertentu, agama tertentu, ada yang berkaitan gitu. Nah itu yang harus kuat juga. Jadi kalau wawasannya cuma terapi model barat ya nggak kena. Itu bakal jadi berkali-kali berlama-lama. Nah itu ada senior saya namanya Asep Hari Organi itu. Nah dia kebetulan dianggap di Indonesia jadi pelopornya Ericksonian hipnosis atau hipnoterapi. Erickson itu tokohnya Erickson. Dia itu psikiater dokter tapi mendalam itu. Jadi gini, hipnotis kan kita yang tahu itu yang dihitung tidur 3, 2, 1 deep sleep gitu kan. Itu yang konvensional, itu yang klasikal namanya. Tapi kalau yang Ericksonian adalah kita ngobrol begini sebetulnya bisa diselipkan gitu. Jadi namanya covered hypnosis atau indirect hypnosis. Itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh diktator dunia ya, Hitler, Saddam Hussein, masuk Pak Harto. Itu massa, ukurannya massa, tapi minimal mungkin juga ya evangelis, bisa juga ya ustadz atau apa yang kalau kita lihat gitu aja dipercaya, tapi mereka udah begini banget, nyembah banget. Nah itu kampanye hipnosis yang indah gitu. Bisa mempersuasi orang dengan cara yang halus gitu, nggak kerasa gitu. Jadi bahkan jadi yang radikalisme teroris itu kemampuan hipnosis yang indirect. Itu yang harusnya juga dipelajari oleh psikolog. Jadi tahu prosesnya. Dari aku pelajari hipnosis gini. 80 sampai 88% orang sehari-hari itu yang mengontrol sebenarnya subconscious kita, bukan unconscious kita, bukan alam sadar kita. Alam sadar kita cuma peran 18%. Jadi semua 80 sampai 80% adalah mode otomatis. Kita melakukan apa-apa. Nah, itu yang lebih berperan untuk orang menggerakkan orang melakukan sesuatu. Makanya sulit merubah kebiasaan, ya. Sulit kecanduan. Kalau itu yang main unconscious. Makanya psikolog ketika menterapi apa kan yang diomongin atau dinasehatin itu kan yang conscious, otak sadar ya, mental. Kalau dulu bilang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau sekarang lebih parah, masuk kuping kanan mental, nggak sempet lewat ke kiri. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih ada sisa. Masih mending ya, masih ada bekasnya ya. Masuk mental. Iya, oke. Baik. Approach-nya harus begitu. Jadi NLP atau hipnoterapi itu penting, antropologi atau sosiologi yang wawasannya, supaya tahu ini orang penyakitnya nih aneh. Karena sukunya, bisa karena agama, jadi harus punya wawasan itu kadang-kadang. Makanya cocok-cocokan gitu. Kalau dokter itu cocok-cocokannya lebih sedikit lah. Artinya gini, kita sakit apapun asal proseduralnya standar ya sama aja, dokter manapun, dokter umum terutama itu sama. Tapi kalau psikolog itu bisa saja nih, kalau yang udah
wawasannya kuat, jadi sekali 2 kali datang dah. Tapi kalau enggak, itu berkali-kali dah. Karena nggak wawasannya tentang orang itu ya sebatas psikologi ala barat, template dari barat. Ya. Saya ingat Take Odoi itu dari Jepang, dia psikologi timur, dia bilang, dia habis-habisan mengkritisi psikologi barat. Terus psikologi timur, psikologi Islam itu mulai muncul 2000. Jadi untuk orang Islam juga nggak, misalnya gini ya, psikologinya Kristen, pasiennya Islam, itu agak susah juga karena dia sudut pandangnya bisa beda atau kebalikannya. Saya Islam, ya pasiennya atau kliennya Kristen misalnya gitu. Itu bisa analisanya Berbeda. beda, approach-nya beda. Oh, iya, makanya ada pernah temen di episodeku yang sebelumnya juga dia seorang fisioterapis gitu dia bilang ya saya selalu bilang sama pasien saya Fisioterapis atau psikoterapis? Psikoterapis atau fisioterapis? fisioterapis dia bilang gini, aku selalu bilang sama pasienku berusaha dan berdoa gitu. Berdoa, iya berdoa karena kan semua Tuhan gini-gini gitu. Saya bilang, oh oke, aku nggak akan menyarankan temanku ke praktekmu, aku bilang begitu. Bukan karena aku nggak simpati dengan dirimu, tapi karena teman-temanku ateis. Iya. Iya makanya kan. Yeah, not Bisa because I didn't begitu. like him, not because I didn't trust his his medical background, education gitu ya, atau experience gitu, but because my friend is atheist. Oke, ini menarik nih gitu kan, karena di kantor beberapa waktu lalu udah cukup lama lah ya, udah di sekitar 6 bulan lah himbauan ini, udah mau masuk 6 bulan, mau setahun lah himbauan kepada staff gitu ya. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang merasa tertekan, depresi selama masa pandemi ini, HR memfasilitasi untuk ketemu psikolog atau apalah konsultasi gitu. Terus gue mikir tambahin aja gajinya gitu. Ya kan, ngapain suruh-suruh ke psikolog gitu ya kan, orang psikolognya aja nggak percaya sama dirinya kan gitu dengan ilmunya. Iya. Oke, Mas Ibeng, menarik Iya sekali ini katanya aku gitu, dapat pemahaman psikologi baru. untuk Anda bukan untuk kami. Ya, oke, Mas Jadi Ibeng. kalau psikolognya bermasalah yang harus menterapi harus psikolog yang lebih ahli lagi, nggak bisa yang setara Keren biasa. kedukun. Ya itu jalan pintasnya itu. Aja. Nah, ini kan beberapa waktu lalu kan aku menghubungin Mas Ibeng kan, Mas Ibeng kan apa namanya lagi sibuk dengan dunia perlegoan ya. Aku buta nih, aku taunya Lego di Johor, Malaysia gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih? Legoland. Nah, itu Legoland. Legoland. Nah, sebenarnya Mas Ibeng ngurusin apa sih yang untuk Lego ini? Ada hubungannya lagi dengan psikolog dan psikologi dan stand up comedy atau humor ini? Ada nggak? Ada hubungannya nggak? Apa ini beda lagi nih? Jangan Mungkin ini hubungannya lebih engineering. ke pendidikan. Jadi Nah, gini, gimana nih, Mas? Lego itu kan perusahaan yang merajai mainan sampai era awal 2000-an ya. Ketika mulai ada namanya PlayStation, Nintendo, segala macam itu drop abis, turun mau hampir bangkrut Lego. Nah, ketika itu dia bikin strategi gimana. Jadi Lego sebenarnya yang awal tuh namanya Lego Toys. Jadi Lego yang dijual di toko-toko itu divisinya namanya Lego Toys. Hanya menjual kepingan-kepingan Lego untuk dirakit, ada contohnya kan, ada manualnya. Itu untuk anak-anak kan. Biasanya TK sampai SD lah biasanya. Nah, kemudian mereka bikin strategi baru gimana. Nah, akhirnya diriset oleh ahli-ahli neuropsikologi dari behavioral science. Dicoba gimana Lego bisa dipakai untuk sebagai solving management problem. Nah, diriset berapa? 2009 kalau nggak salah pertama kali rilis namanya Lego Serious Play. Jadi Lego Serious Play methodology. Jadi sebuah training problem solving management memakai Lego sebagai alat bantunya. Jadi kita misalnya apa? Kayak yang tadi aku
culture change ya, culture change, terus innovation, creativity, bahkan sampai budgeting. Paling banyak sih memang lebih kepada budaya ya. Tapi gimana caranya orang gini, training yang konvensional kan adalah sebenarnya lebih banyak satu arah kan. Jadi si pemateri ngasih materi, paling interaktifnya ditanya jawab, ya. Tetapi kalau Lego itu boleh dibilang anti consultant. Menarik nih, anti konsultan. Padahal tadi dari psikologi kayaknya butuh konsultan, ini sekarang Iya. anti konsultan. Nah, gimana tuh? Ya, jadi gini, kalau konsultan gini, ada perusahaan yang sakit secara perusahaan ya, secara manajemen sakit. Konsultan kan datang, survei, analisa, wawancara segala macam, dia berapa bulan atau tergantung masalahnya, dia analisa, dia bawa datanya, dia olah, terus dia datang lagi untuk ini solusinya seperti ini, Anda harus begini, harus begini. Tapi mayoritas statistik menunjukkan bahwa mungkin itu hanya berhasil mungkin 1/4 sampai 1/3. Kenapa? Karena involvement atau engagement dari employee-nya sendiri rendah. Karena seperti disuapi. Bahkan sinismenya begini, kalian gini, Mbak Joy bisa di perusahaan apa gitu ya, ada konsultan datang gini-gini. Yang lebih tahu masalah kan karyawan. Konsultan apa yang dia tahu dari 3 bulan? Oke, mungkin surveinya canggih, metodologinya, tapi sehebat-hebatnya dia menarik kesimpulan, yang lebih tahu masalah karyawan. Apalagi di level bawah, menengah ke bawah ya. Mungkin CEO segala nggak ngerti. Nah, Lego bilang gitu. Kita pada saya fasilitator, disebutnya fasilitator. Karena gini, bahkan mungkin mirip dengan coach ya. Jadi pada dasarnya setiap orang dalam hal ini di perusahaan, setiap karyawan, sudah tahu masalahnya, bahkan sudah tahu solusinya. Cuma tidak punya keberanian, tidak punya power untuk merubah keadaan itu. Makanya perlu, nah kita datang sebagai orang yang merefleksikan, oke, dengan permainan Lego adalah sebagai alat bantu. Bahkan disebut Lego metodologi itu karena Lego serius metodologi karena kalau grade-nya mau lebih rendah bisa pakai tanah liat. Artinya gini, belajar kalau secara konvensional kan paling cuma 2 mode ranah belajar domain learning ya, visual sama auditory. Ya, verbal dan visual. Atau both, dengan kinestetik. combine. Karena menyentuh. Tiga-tiganya. Verbal kita diskusinya, membahasnya, visual lihat bentuk-bentuknya, kinestetik menyentuh. Dan ternyata yang kinestetik justru tertinggi. Itu namanya hand knowledge. Jadi iya kah? ketika menyentuh, makanya yang meneliti, yang risetnya kan profesor neuroscience. Jadi ternyata efeknya terhadap memori dan pemahaman sesuatu hal itu dengan memegang lebih komplit lah gitu. Jadi kalau kekuatannya nomor 1 dari rendah ke tinggi itu verbal atau audio, visual, kinestetik tertinggi 80% malah. Jadi makanya kenapa orang tunanetra, orang buta cenderung lebih cerdas dibanding orang yang tunarungu. Jadi taktil itu rata-rata lebih cerdas. Helen Keller, dia tapi ininya masih bekerja. Dia bisa membedakan cuaca dengan jari saja segala macam. Jadi relatif lebih cerdas orang buta daripada orang tunanetra dibanding tuna yang lain. Karena dia ternyata itu taktilnya itu sense-nya itu lebih tinggi. Karena dia ternyata ya, dari kinestetik itu perabaan itu ke bawah sadar itu. Jadi ketika orang disuruh membangun Lego, oke, masalah soalnya apa sih, kita bangun yuk gini-gini. Orang bangun aja gini. Do not think, just do it. Nah, kebanyakan coba kalau kita bongkar masalah itu, masalah apa di kantor Anda? Orang itu berpikir keras, itu kan logika otak kiri dipakai. Kalau Lego itu karena bermain otak kanan yang lebih. Meskipun dua-duanya berjalan ya secara logika, tapi otak kanan yang lebih dominan. Kita otak kiri pendidikan itu kebanyakan otak kiri kan, apalagi Indonesia Timur menghafal. Tapi kan soal otak kanan otak kiri ini juga kan sudah banyak yang membantah, Mas. Yang dibantah otak tengah. Otak kiri kanan itu sangat-sangat ilmiah, iya.
Benar ada kan yang dari Malaysia kalau otak tengah. Otak kiri kan memang kelihatan. Jadi bisa di scanning. Orang yang meeting biasa scanning yang menyala otak kirinya. Tapi kalau dengan Lego hampir seluruhnya. Jadi ternyata Oh, lebih memory retention-nya lebih tinggi, pemahamannya dan sebagainya. Bahkan ketika dia membuat Lego dia nggak ngerti apa. Nah, ini bawah sadarnya yang bekerja. Ketika udah jadi baru bilang, oke, aku bangun ini karena ada masalah ini di kantor, di lingkungan di ini. Itu keluar semua. Jadi bahkan lebih cocok untuk orang timur. Orang timur itu kan tidak terlalu talkative ya dibanding orang barat secara umum ya. Tidak talkative. Jadi tidak outspoken. tidak outspoken. Jadi ketika dengan memegang sesuatu itu dia fokusnya ke situ dan dia kayak nggak nyerang orangnya gitu loh, nggak nyerang siapa yang sedang bermasalah, tapi ada personifikasi atau metafora dari wah itu ini ya manualnya Lego itu ada segini, bukunya setebal ini 6 biji, aku baru baca 1. Jadi itu sangat kompleks, tapi itu sangat psikologis sekali. Jadi sangat, aku dari latar belakang psikologi sangat mudah memahaminya. Tapi ini kehebatannya Lego Serious adalah gini, hal yang kelihatan sederhana tapi penjelasannya itu sangat kompleks dan tapi masuk akal. Dan jadi Ingin memang ke sekolah-sekolah ya, mengajarkan Lego Serious Play metodologi karena ini open source sebetulnya. tapi Kalau yang untuk perusahaan ya. aku belum kebayang nih Mas, sederhananya seperti apa. Maksudnya gini, aku yakin ini bisa dijelaskan dengan gamblang ya. Maksudnya, ya aku belum sederhananya seperti apa. Jadi misalnya gini, kayak contohnya masalah di kantorku lah misalnya tadi ya. Jadi kenapa ada sampai anjuran seperti itu dari pihak HR? Karena akhirnya aku dengar-dengar gitu ya, dengar-dengar dan nggak mau cari tahu juga gitu. Dengar-dengar memang ternyata ada beberapa staf yang depresi gitu, yang stres dengan keadaan ini karena sehari-hari itu bekerja itu ke lapangan gitu. Dari kantor ada himbauan jangan ke lapangan dulu gitu. Nah, seperti itulah. Jadi banyak kegiatan yang tertunda. Nah, banyak juga ternyata yang depresi sampai ya perampingan-perampingan di beberapa unit kan gitu. Nah, masalah-masalah kayak gitu bisa dilegokan, maksudnya dengan metode pendekatan Lego ini gitu. Jadi gini, pada saya kan metodologi untuk mengeluarkan the real problem. Karena kita percaya sebetulnya setiap orang itu di perusahaan yang bersangkutan itu dia lebih tahu masalahnya dan sebenarnya juga tahu solusinya, cuma tidak punya courage, keberanian untuk mengungkapkan karena hierarki, karena birokrasi dan Lego itu kita buat suasana fun segala macam supaya ini seperti playground, seperti anak PAUD, anak TK gitu. Kita bermain gitu tanpa sadar keluar masalah, bahkan curhat-curhat lama-lama. Nah, itu makanya perlunya kayak aku mulai 2015 ya, aku direkrut itu karena memperkaya itu. Ice breaking-nya, energizing-nya. Karena membuat suasana nyaman, relax, sehingga masalah yang kalau ditanya secara konvensional itu akan berwarna. Ini akan lebih ringan karena kita pakai namanya metaforal thinking. Jadi itu metafora apa namanya personifikasi dan sebagainya. Jadi itu seperti permainan metafora. Jadi ini kayak membantu mengeluarkan yang terpendam gitu. Nah, karena memang itu penelitiannya 70-80% tangan kita terhubung langsung dengan subconscious, otak bawah sadar. Ini lebih keluar. Kalau mulut ini bisa berbohong. Kalau tangan kita begini. Kalau orang sales juga kalau orang yang diajak bicara tentang produk knowledge dia begini kan berarti dia defensif ya. ragu, defensif kalau itu kan tangan tuh kita nggak sadar. Iya. Orang Itali lebih ekspresif kan tangannya begini. Iya. Body language, micro expression itu. Micro expression. Baik, keren banget nih. Ini lebih challenging daripada sekedar psikotes gitu. Bukan, saya nggak merendahkan itu ya, tapi iya. Lebih itu monoton komprehensif. Gitu. Ini lebih explore-nya kemana-mana gitu. Karena aku sebenarnya ini kerja sampai belajar nih, bosku nih. Nah, kemudian bapaknya Batak, ibunya orang Australia, jenius.
Jenius. Jadi Oke. orang Batak nih. Ya, garang ya. Jadi kalau belajar antropologi tahu nih orang Batak tuh biasanya kayak gimana nih karakternya gitu. Apa penyakitnya? Bagaimana jokesnya mereka? Cara mereka berjokes itu seperti apa gitu ya. Beda dengan orang dari Dayak misalnya ya. Iya sih, salah satu yang aku pelajari juga memang dengan tinggal di beberapa daerah di Indonesia ini mempelajari itu humornya juga sih gitu. Ada satu daerah yang tampaknya religius gitu, tapi kok jarang nemu orang yang mudah senyum ya gitu. Jadi itu nggak menjamin juga ya kan? Itu loh, apalagi itu bicara indeks religiositas gitu kan. Ini orang nggak bisa bedain antara religiositas sama spiritualitas. Sama spiritualitas, ya beda lagi. Oke, baik Orang Mas Ibeng. ateis bisa spiritual loh. Mas Ibeng, sebenarnya aku masih pengen nanya banyak nih. Sebenarnya aku pengen konsultasi sih. Awalnya aku masih pengen konsultasi, tapi nanti yang setelah rekaman konsultasi, ini. argonya mulai berjalan. Argonya mulai berjalan ya, oke. Jadi yang gue pakai argo deh. Jadi ini pre-consultation itu masih free lah promo. Oke, karena gini, tapi baca literatur lagi. Satu saran nih, karena aku mengenal banyak remaja ya gitu, aku juga banyak ponakan gitu kan. Aku termasuk nggak setuju, agak kurang setuju juga dengan ya udah suruh belajar agama lagi, suruh ya inilah pendekatan keagamaan gitu loh untuk mengatasi masalah-masalah sosialnya mereka gitu loh. Nah, menurut Mas Ibeng nih, saran Mas Ibeng gimana nih? Aku menemukan beberapa teman yang kayaknya aku depresi nih Jui gitu, kayaknya aku ini nih nggak tahu nih mau kayak gimana nih gitu. Itu menurut Mas Ibeng, ini mundur lagi ya pertanyaannya. Ya gitu deh Mas Ibeng. Sekarang Mas Ibeng masih tetap konsisten kah untuk menyatakan gak usah ke psikolog, nanti masalahnya tambah gitu atau gimana? Ya sebetulnya enggak. Untuk remaja nih ya, untuk remaja. Soalnya pendengar ini banyak remaja nih. Intinya begini, karena kalau pendekatan yang konvensional gitu kan rata-rata judgmental ya, divonis apa nggak ngelihat dulu masalahnya apa dan sebagainya, dan instan gitu, larinya simplifikasi gitu, agamanya harus diperdalam, harus masalahnya belum dianalisa, tahu-tahu sudah, kalau dalam bahasa kedokteran namanya prognosa, sarannya, solusinya udah langsung, itu nggak ada jumping conclusion gitu loh, harus tidak didalami dulu segala macam. Karena dulu waktu aku praktek di jurusan psikologi klinis ya, itu kan praktek di rumah sakit jiwa atau unit kejiwaan aku dulu di rumah sakit Rafael Minto Harjo, itu kan ada unit kejiwaan, itu biasanya ada pasien abadi di situ. Pasien abadi itu yang nggak bakal sembuh, jadi seumur hidup dirawat oleh negara sampai meninggal. Biasanya kalau nggak prajuritnya sendiri atau keluarga prajurit. Oke. Nah, itu banyak berkaitan dengan orang yang fanatik beragama, terlalu dalam hingga salah arah. Jadi biasanya gini, orang yang mungkin waktu mudanya nggak terlalu religius dalam beribadah lah, tapi tiba-tiba dia mengalami peristiwa traumatis atau fobi atau apapun yang merubah itu, sehingga dia langsung berbalik. Kalau di Islam namanya hijrah, jadi sangat alim dalam hati. Tapi ini malah berbahaya, karena sesuatu yang tiba-tiba kan pasti nggak ada proses yang smooth, itu pasti nggak organik ya. Jadi masalahnya juga bukan berkurang, malah bertambah. Oke. Iya ya, aku paling kenceng. Di kulik masalah aslinya belum ini, cuma ditimbas solusi yang parsial atau superficial jadi permukaan. Iya, aku paling kenceng kemarin soalnya ngomong sama saudaraku, aku bilang, jadi kita punya sepupu lah ya, yang kita menganggap dia aneh gitu, aneh in term of udah seumur itu gitu, kok belum ngapa-ngapain gitu loh, laki-laki pula gitu. Udah di atas 30 umurnya gitu, kok belum ngapa-ngapain gitu. Terus aku bilang, di Batak itu dosa besar ya kalau di orang Batak. Bukan di Batak lagi, kayaknya di kalangan orang hutan juga itu udah skala besar, itu dia nggak ngapa-ngapain, udah di atas 30 ya kan. Nah, jadi aku bilang ada yang salah dengan itunya, dengan jiwanya, aku bilang itu. Maksudnya
Gila maksudnya gitu. Bukan, ada yang salah secara klinis, gue bilang gitu. Jadi bawa saja ke dokter, gue bilang gitu. Kan ada duit kan gitu. Aku dianggap aneh ketika mengusulkan itu gitu. No, aku bilang gitu kan. Dia itu kecanduan game gitu kan. Itu harus diobatin, itu banyak pengobatannya gitu. Itu buka aja di internet banyak kok. Jadi kasus seperti itu nggak satu dua, itu ada jutaan ribuan orang kasus seperti itu dan itu bisa sembuh gitu. Dan itu secara medis gitu, nggak yang keagamaan kayak gitu gitu. Toh juga di agama juga diajarkan untuk belajar kan, ilmu pengetahuan kan. Iya. Itu sih. Baik, Yes, Mas Ibeng, senang simplifikasi. sekali. Iya, Mas Ibeng, senang sekali nih aku nih apa namanya dapat wawasan baru, pengetahuan baru dan masih penasaran sebenarnya sama yang soal Lego itu gitu ya. Nanti kita mungkin bahas lebih lanjut lagi. Wah, nanti Sebelum, bagus ya. sebelum Terus apa sekaligus dipraktekkan. Iya, karena kan ada hubungannya ketika mengajar bahasa asing ke bahasa Indonesia ke orang asing. Kita kan salah satu cara pendekatannya adalah kita belajar local language, bahasa yang ada di situ gitu. Nah, ada usia-usia tertentu dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian. Ada keterbatasan kan ketika kita mempelajari bahasa belajar bahasa itu umur-umur tertentu. Makanya dari anak kecil sebaiknya dia udah tahu belajar bahasa asing. Kalau udah agak dewasa emang agak susah gitu Ya. mempelajari bahasa asing gitu kan. Nah, Nggak aku dengar juga ini nggak Montessori School? Montessori tahu? Montessori. Ya itu kan itu sebenarnya dengan Lego itu mirip. Mirip ya. Gini, kalau dulu waktu kita SD, saya ya jangan kita ya kita nggak seumuran. Misalnya matematik belajar matematik kan abstrak kan ya, 1+1=2 paling di pakai jari gitu. Kalau udah lebih dari 10 kan susah. Nah kalau Montessori itu satu apel ada apelnya ditambah 2 apel. Ini kan visual, audio, kinestetik. Sama dengan Lego. Itu memorinya lebih kuat. Lebih 2 kuat ya. bananas, 2 pineapple, 4. Oke. Montessori itu sebenarnya awalnya dari situ. Nah, makanya aku juga kan ketika mengajar gitu kan, oh apa kayak gimana nih, kayaknya ini menarik nih ilmunya nih, nanti kita bahas lebih lanjut kali ya Mas Ibeng ya. Nah, soal Lego ini, aku pikir ini pasti bisa diterapkan. Apa namanya, sebelum kita menutup podcast ini, ada beberapa pertanyaan singkat yang aku pengen tanyakan ke Mas Ibeng. Kalau ada yang kurang berkenan dengan pertanyaannya, bisa tidak dijawab dengan bilang gitu ya. Siap Mas Ibeng? Oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Mas Ibeng yang sering bikin Mas Ibeng tertawa. Ya. 3 nama dalam kehidupan Mas Ibeng yang sering bikin Mas Ibeng tertawa. Nama orang? Terserah. Iya, nama orang lah. Agak sulit memanggilnya ya, nama orang. Tapi saya mengacu kepada orang-orang yang merubah orientasi hidup saya. Ya pertama tadi yang aku sempat sebut tadi ya Pak Kusnadi. Remy Lesanpura, bukan? Lesanpura. Ya itu nggak terlalu lah. Ini merubah. Ini benar-benar ternyata. Ya. Kedua Pak Dani Septriadi. Yang ketiga. Dia profesinya konsultan pajak, tetapi koleksi buku humornya luar biasa. Yang ketiga? Tiga, almarhum Pri GS, itu mentor saya, budayawan dari Semarang. Oke. Itu ada orang yang otentik. Otentik ya, baik. Kapan terakhir Mas Ibeng sedih sampai nangis terseduh-seduh? Ibu meninggal. Oke. Berarti aslinya Mas Ibeng ceria juga walaupun introvert ya? Itulah. Oke. Ini bisa memanage kapan harus ceria, kapan harus. Jadi jadwal cerianya itu lebih termasuk jadwal sakit. Alhamdulillah selama ini puji Tuhan juga ya. Aku kalau kayak kemarin kan sakit gigi, kalau itu pas lagi ada jadwal training gitu, kita udah sehat lagi gitu. Ternyata blessing banget gitu. Blessing banget ya. Oke. Profesionalitas diukur dari kemampuan mengatur jadwal sakitnya.
Oh, oke. Sampai jadwal sakit juga ada sakit juga ada Iya. jadwal ya. Eh, Luar biasa. Ya Baru Tuhan Mas tahu Ibeng. kapan ya. Karena gini, musibahmu adalah rezeki buat orang lain. Oke. Iya juga sih Ya kan, kadang-kadang. dokter, apotek, tukang pijet, tukang urut, jadi rezeki Iya, kita kalau tukang kita lagi salon ya bermasalah. kan. Iya, betul. Eh, Betul. itu blessing in disguise-nya kan di situ. Blessing in disguise ya. Nah, hanya orang-orang humor yang bisa melihat hal itu sih menurut aku. Itu yang aku Connected itu pelajarin. namanya bakat bakat connectedness. Jadi kita bisa mengabulkan, oh ya itu kena ini ya. Jadi Iya. bisa mentertawai diri sendiri. Oh ya nggak. Oh kalau saya nggak sakit, orang-orang itu nggak dapat rezeki. Ini cara Tuhan mengatur rezeki orang lewat sakitmu. Oke, kemudian ini selalu aku tanyakan di setiap podcastku, Mas Ibeng. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Mas Ibeng pernah dengar langsung. Oke. Kelinciku dulu waktu masih SD. Kedengeran? Karena biasanya kan kelinci makannya yang normal-normal. Kelinci itu pemakan segala. Karena Mas kasih segala-galanya. Terus. Iya, awalnya karena nggak ada sawi, nggak ada wortel, kasih yang lain, oh mau, lama-lama Mm-mm. sampai dia matinya karena nelan permen karet. Mm-mm. Jadi pernah, bau juga ya. Baru kali ini. Kedua kambing. Jadi semua pernah hewan yang aku pelihara ya, Mm-mm. sama kuda. Mm-mm. Iya, kelinci, kambing, kuda. Kuda di mana? Dulu waktu di Malino aku dulu kan lahir di Makassar kan, di Malino itu kayak puncaknya orang Makassar, Oh, pegunungan. Jadi ada oke. kuda, aku di belakangnya, prot. Oke. Masih. Oke, ini nggak ada hubungannya lagi ya. Oke, ini ada hubungannya. Kan kalau Lego mainan Lego itu kan warna-warni ya, kuning, Ya, hijau, merah, biru gitu kan. Nah, coba sekarang ya. sebutkan 5 sayur yang berwarna kuning. Sayur, Hmm. kuning, Mm-mm. buah, referensi. Sayur, tak ya. 5. Satu aja belum ketemu. Kalau buah banyak. Oke, nyerah ya. Oke, sebutkan Nyerah. 5 buah yang berwarna hijau tapi manis. Jambu, mangga. Gini nih, psikolog nggak bisa jawab nih hal-hal silly begini. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan serius berarti, psikolog. Iya, Sebutkan iya. cara kematian yang paling mengerikan menurut Mas Ibeng dan cara kematian yang paling baik menurut Mas Ibeng. Yang indah lah. Oke. Yang baik dulu ya. Yang baik itu ya yang alami tanpa sakit, Mm-mm. tidur langsung lewat. Oke. Kayak orang-orang di Okinawa, paginya masih berladang umur 100 tahun, malamnya meninggal tanpa ada rasa sakit, tanpa ada penyakit. Terus yang paling mengerikan? Kalau yang paling mengerikan, tertabrak kereta, hancur lebur tulangnya tapi masih hidup. Baru berapa lama baru mati. Mengerikan ya. Pernah lihat sendiri soalnya, pernah melihat sendiri. Oke. Kalau Mas Ibeng dikasih kesempatan hidup dengan seseorang di akhir-akhir hayat Mas Ibeng, itu hanya dengan 2 orang, kira-kira Mas Ibeng udah dikasih tahu nih, kamu 5 tahun ini, tinggal 5 tahun nih umurnya gitu. Jadi kamu selama 5 tahun ini kamu cuma boleh hidup dengan 2 orang ini, yang lainnya semua nggak boleh gitu. Kira-kira Mas Ibeng memilih siapa yang 2 orang itu? Pengen hidup dengan siapa yang 2 orang itu? Orangnya atau profesinya? Orangnya. Ya anak, dua Anak. anakku. 2 anak ya? Oke. Iya. Dalam ya. Iya, Kalau iya. hmm,
Kalau Mas Ibeng jadi dinosaurus, kira-kira Mas Ibeng mau jadi dinosaurus yang model mana nih? Yang jenis apa nih? Yang vegetarian. Ada ya? Brontosaurus kalau nggak salah. Ada ya? Iya, kalau ada. Yang panjang gitu. Oh, Kalau ada T-Rex ya? kan yang ada. Oh, yang vegetarian. Kenapa nggak yang keto? Dia lebih santun biasanya. T-Rex kan ganas gitu. Referensinya Jurassic Park ya, jadi nggak ilmiah juga. Iya juga. Mas Ibeng, Mas Ibeng kalau misalnya Mas Ibeng terlahir sebagai malaikat pencabut nyawa, hari 3 hari pertama, setiap hari nih Mas Ibeng mencabut satu nyawa. 3 hari pertama siapa aja yang mau Mas Ibeng cabut nyawanya? Emak-emak yang naik motor sembarangan. Karena kita memarahi, dibalik dimarahi. Dia yang salah, kita yang dimarahi. Itu kebencian saya agak kau ubun-ubun gitu. Yang kedua? Kedua, tokoh religius, ustadz atau ulama atau siapa yang munafik. Oke, yang ketiga. Yang diomongin apa. Gitu. Eh. Tiga, hakim. Oh, Itu hakim ya? disuap. Oh, oh oke. Kita Baik. dibilangnya tangan kanannya Tuhan. Oh, gue baru tahu Tuhan punya tangan kanan hakim. Kok tangan kirinya Iya. apa? Tangan kirinya jaksa, kakinya polisi. Oh, Semua profesi hukum lah. Pengacara juga. oke. Kalau jokesnya Mr. Bean gitu kan. Surga dibagi dua kan jalurnya. Ini ulama, ini lawyer. Lawyers? Oke, lawyers. Oke. Oke. Kalau Mas Ibeng Tapi gini ya, aku mau ngomong juga nih. Salah satu tokoh yang aku nggak usah ditanya, Gus Dur itu luar biasa, paling luar biasa itu. oh suka Orang yang, ya? iya, karena hal seberat apapun kan ditanya. Kocak. Kalau dia hidup sekarang ditanya, kenapa Gus Dur gak marah, Gus Dur dikafir-kafirkan oleh orang-orang yang aliran radikal itu kan. Yo, silakan dikafir-kafirkan. Tinggal baca 2 kalimat syahadat Islam lagi. Jadi hal yang begitu dalam dia baca gitu, jadi nggak gini, humor itu kan dua, kalau nggak memberat-beratkan hal yang ringan atau meringan-ringankan hal yang berat. Nah, Iya, dia itu iya betul. meringan-ringankan yang berat. Aku Kok bisa kepikiran kalau baca sejarah Gus Dur sih, aku jadi teringat sama Norm Macdonald sih, yang baru meninggal kemarin. Mirip itu, orangnya santai gitu, tapi sebenarnya dia pemikirannya mendalam sekali gitu loh. Bisa punya jawaban itu kan, ya tinggal 2 kalimat syahadat kan udah Islam lagi gitu kan. Dalam ya itu ya, aku sebenarnya dalam. jokesnya Gus Dur kan, apa bedanya sih orang Indonesia, orang Asia, orang Barat, kalau apa namanya orang Jepang gitu kan, sedikit bicara banyak bekerja. Kerja. Kalau orang India, Cina banyak bicara banyak bekerja, ya kan? Orang Barat. Kalau orang Barat banyak bicara sedikit bekerja, nyuruh-nyuruh terutama kan bos gitu. Kalau orang Indonesia, apa yang dibicarakan dan apa yang dikerjakan beda. Itu Gus Dur itu. Punchline ya, iya bagus ya. Kocak. Itu kan dalam banget. Dan kita mengiyakan kan. Anjir, iya ya bener. Iya, surprising kan gitu. Kan tidak harus rule of three, itu kan lebih dari 4. Iya, apa nggak Jadi harus rule of 3 ya. Oke, Hmm. lagu apa yang seminggu ini Mas Ibeng sering dengar dan nyanyikan? Aku kan di YouTube itu aku paling sekarang nih sering dengarnya Cakrakan tuh, rendition sih ya, bukan lagunya dia, bukannya lagu-lagu klasik lah, kayak lagu-lagunya James Brown. Lucu, aku selera aku sebenarnya lagu-lagu jadul. Jadi karena bapakku dulu sama kakakku
koleksi lagu-lagu jadul. James Brown yang I Feel Good itu bukan sih? The Man's World. Oh iya. Beatles juga sebenarnya suka. Oh Beatles semua orang juga. Instrumen dulu instrumental tuh Yiruma. Yiruma. Untuk relaksasi itu Yiruma apa pianis dari Korea. Oh oke. Sebutkan bumbu favorit Mas Ibeng. Bumbu kebuli. Bumbu kebuli ya? Iya. Agak ganas juga ya. Iya. Bumbu kebuli. Kambing lah buat memanaskan sedikit lah. Oke. You're very polite, oke. Ini pertanyaan terakhir, boleh dijawab, boleh enggak. Kalau Mas Ibeng dikasih kesempatan makan malam romantis ya, malam romantis aja nih, nggak ada yang lain-lain. Kan Mas Ibeng sudah berumah tangga ya, dengan seorang cewek cantik gitu ya, selebritis atau tokoh penting dari Indonesia ataupun dari luar negeri, kira-kira Mas Ibeng mau makan malam romantis dengan siapa? Dalam negeri, jadi lupa wajahnya terbayang tadi. Raisa, sebetulnya Raisa. Raisa, oke, cantik-cantik tinggi kan ya. Oke, kira-kira nih apa 3 pertanyaan pertama yang Mas akan tanyakan ke dia pada saat makan malam romantis itu? Kapan mulai bosan dengan suaminya? Oke. Yang kedua? Mau nggak bereksperimen untuk orang yang jelek, lebih jelek dari suaminya? Oke, yang ketiga? Yang ketiga, kapan akan berpisah dengan Suaminya. Jadi obsesif juga itu ya kelihatannya. Oke, tapi at least di podcast lah kita menemukan kejujuran sejati ya kan? Makanya aku bikin podcast. Kan syarat orang saya penting ada brutally honest. Brutally honest ya, brutally honest ya. Nah, ini udah katarsis kan, udah keluar. Ya udah lebih, karena kalau nggak keluar itu akan terobsesi dalam mimpi, dalam betul atau slip of the tongue itu akan keluar di depan istri gitu. Makanya ini yang sehat. Oke. Mas Ibeng, terima kasih banyak sekali lagi. Aku seneng banget. Aku sih berharap ada kesempatan lagi kita bisa ketemu dan bekerja sama mungkin gitu ya. Dalam bentuk apapun itu, dan aku berharap Mas Ibeng tetap semangat, tetap terus kreatif ya gitu. Karena itu memang udah penyakit kan, kreatif itu ya. Bilang penyakit aja ya. Jadi harus terus ya kan. Kalau enggak orang Indonesia itu kreatif, tapi kreatifnya banyak kan destruktif daripada konstruktif. Masa sih? Konstruktif, destruktif kenapa? Iya. Kalau merusak itu bagus juga, ada dua-duanya, tapi lebih banyak kan itu kan Mohtar Lubis yang sinyalemen Mohtar Lubis tahun 77. Oke. Karakter Indonesia terbukti ya. Jadi dulu kan ramah, sekarang marah. Iya. Baik doang. Mas Ibeng sehat-sehat terus, semangat terus, ditunggu karya-karya berikutnya, tetap semangat, dan para pendengar juga. Tolong doain aku tuh pingin menggabungkan dari ilmu stand up comedy, anger management, dan forgiveness therapy. Forgiveness therapy, oke. Anger management, forgiveness therapy, sama apa satu lagi tadi? Satu lagi apa? Stand up comedy. Stand up comedy, anger management, forgiveness therapy. Oke, mantap nih. Bentuknya kira-kira nanti namanya apa tuh? Bentuknya dalam bentuk apa tuh nanti kreativitasnya? Ya workshop. Oh, workshop ya. Jadi, baik. Workshop stand up comedy yang lebih bermutu lah gitu, dengan ada dua hal yang. Oh, iya. Itu yang forgiveness-nya kayaknya agak berat ya.
Sesi Jangan berikutnya. bilang berat. Sesi berikutnya. Oke. Para Modulnya pendengar, udah banyak, cuman oke, ya. dirapikan saya. Para pendengar Juwita Jabipa Siniar, itu tadi obrolan santai kocak, manis, dan dalam ya, serius ya. Kelihatannya aja nih Mas Ibeng santai, tenang, begini. Sebenarnya pemikirannya ya sepanas bumbu kebuli tadi ya, gitu. Banyak campuran-campurannya ya kan. Bumbu kebuli itu campurannya banyak banget. Mungkin I think more than 13 herbs and other seasoning untuk bikin kebuli itu ya. Karena bikin kari aja bumbunya heboh, apalagi bikin kebuli ya. Jadi semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu informasi, hiburan, atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan ketemu lagi di Juwita Jabipa Siniar episode berikutnya. Salam Bipa, salam psikologi, salam stand up, salam Lego, salam apa lagi nih Mas? Salam. Makasih banyak Mas. Bye.